Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang akibat luka batin. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas salah satu akibat dari luka batin itu adalah terhadap diri sendiri, ya. Dan saat ini kita akan membahas akibat daripada luka batin terhadap hubungannya dengan sesama. Kalau kita memperhatikan orang yang mengalami luka batin atau trauma masa lalu, biasanya hidupnya itu dipenuhi dengan pandangan atau anggapan yang jelek terhadap dirinya, ya, dan kemudian terhadap orang lain dan juga terhadap sesama, ya sesama. Jadi semuanya itu menjadi apa? Menjadi tidak baik. Karena apa? Karena orang yang mengalami luka batin atau trauma dalam kehidupannya itu akan mempengaruhi pandangannya terhadap diri sendiri, ya, juga terhadap orang lain. Kalau misalnya seseorang itu menganggap dirinya itu tidak baik, ya, menganggap dirinya itu jelek, ya, kemudian menganggap dirinya itu memang orang yang dirasakan tidak berguna, dan dia kemudian merasakan perasaan tertolak yang sangat kuat. Nah, biasanya orang seperti ini akan cenderung juga memandang orang lain itu sama seperti dia memandang dirinya sendiri. Nah, orang yang mengalami luka batin biasanya kan perasaannya itu kan terluka, ya. Banyak hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik yang pernah dia alami di dalam kehidupannya. Nah, karena itu kalau dia punya pandangan yang tidak baik tentang dirinya, tentang kehidupannya, maka dia juga akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain, ya. Misalnya apa? Dia kadang-kadang merasa minder, nggak percaya diri, sehingga dia sulit untuk bergaul atau bahkan tidak bisa bergaul karena orang ini cenderung untuk menutup dirinya, ya. Kemudian juga cenderung menarik diri, sulit untuk mempercayai orang lain, dan juga tidak senang kalau melihat orang lain itu bahagia. Karena apa? Karena dia sendiri dalam dirinya merasa tidak bahagia. Sehingga kalau misalnya dia melihat orang lain bahagia, hatinya itu tidak suka, tidak senang, ya. Nah, sehingga orang seperti ini senangnya itu mengkritik orang lain, menyakiti orang lain, dan kemudian menjatuhkan orang lain. Nah, kalau misalnya ada masalah, dia itu cenderung untuk menghindar. Jadi bukan mencoba untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Yaitu batinnya itu terluka, ya. Yang itulah menyebabkan apa? Perasaannya itu peka. Dan yang sangat terasa sekali adalah itu takut sebetulnya mengalami penolakan dan takut disakiti, ya. Dia cenderung menarik diri dari pergaulan sekitarnya, dan kemudian dia juga sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, maupun dalam eh, lingkungan sosial lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya itulah. Jadi kalau orang yang mengalami luka batin atau trauma masa lalu dalam kehidupannya, dia itu mengalami kesulitan untuk membangun hubungan dengan sesama itu bukan karena orang lain itu mungkin ada uh, yang dianggap lemah atau dianggap memang tidak baiknya, tapi sebetulnya sumbernya itu adalah dari dirinya sendiri. Kenapa? Pikirannya kan cenderung memikirkan yang jelek, yang negatif, ya. Memang dia udah punya gambaran diri yang jelek kan. Jadi cenderung kalau melihat orang lain juga sebaik-baiknya orang, seringkali yang dia lihat itu adalah
yang tidak baiknya. Dan dia cenderung kemudian mengkritik dan kemudian mengatakan sesuatu yang tidak baik dengan orang itu. Nah, kalau misalnya dia itu cenderung untuk melihat sesuatu yang tidak baik dalam diri orang lain, ya kalau kita lihat kan bagaimana mungkin bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, orang lain juga tidak akan merasa apa ya, senang, tidak akan merasa nyaman, ya aman kalau bergaul dengan dia juga gitu ya. Kenapa? Selalu yang dilihat itu yang gak bagus. Yang dikatakan selalu kritikan terhadap orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi uh, itulah. Memang kalau kita lihat sungguh sangat menyedihkan ya, eh, karena dia itu sulit untuk bisa bergaul dengan orang lain. Nah, sehingga memang perlu untuk ya ditolong, diterapi. Bagaimana caranya dia melatih diri, melatih pikirannya untuk mulai berpikir yang baik, ya. Jadi di dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan eh, di dunia ini pasti ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Nah, harus melatih diri untuk melihat sesuatu yang baik yang ada di sekitarnya. Nah, kalau tidak tidak ditangani atau tidak diselesaikan, ini berbahaya sekali ya. Karena kalau dia cenderung yang melihat sesuatu yang tidak baik, terus yang tidak baik, terus akhirnya dia akan semakin dijauhi orang, orang tidak suka dengan dia akan menjadi tambah depresi di dalam kehidupannya dan perasaan tertolaknya itu akan semakin besar. Karena itu ya memang harus ditangani dan diselesaikan dengan baik.